What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Seventeen Again. Film ini sangat menarik untuk kita tonton. Karena kalian baru mampir, silahkan subscribe dan loncengnya, karena itu gratis. Yuk, check it bro. Di awal film kita diperlihatkan karakter utama, namanya kita sebut Mike. Si Mike ini seorang anak SMA yang ganteng dan jago main basket. Mirip banget kayak gua sekolah dulu ya. Dia dan timnya lagi mempersiapkan untuk sebuah pertandingan. Keesokan harinya dia pun bertanding. Bisa dilihat, dia ini idola banget. Buktinya sampai diteriakin ciwai-ciwai. Nah, sebelum pertandingan dimulai, ceweknya si Mike ini datang. Dilihat dari wajahnya udah gak enak sambil memegangin perutnya. Awalnya sih dia bilang kalau dia ini cuman mau kasih support Mike doang. Tapi si cewek ini pun akhirnya ngaku kalau dia ini hamil. Hal ini pun membuat si Mike kaget. Dia pun main jadi gak fokus karena dia kepikiran sama ceweknya yang sudah hamil. Singkat cerita, Mike pun lebih memilih untuk meninggalkan lapangan dan karirnya sebagai calon pembasket masa depan untuk nyamperin ceweknya yang lagi hamil. Pas di lorong pun Mike bilang kalau mau bertanggung jawab. Akhirnya mereka pun senang dan bahagia. Cerita pun berlanjut ke si Mike yang udah dewasa. Ini adalah Mike yang sekarang, anjay, dari yang dulu ganteng dan badan atletis, sekarang lebar kayak om-om gadun. Mike pun berangkat kerja. Di kantornya lagi ada promosi jabatan. Si Mike dengan pedenya kalau dia bakal dipromosiin jadi bos. Tapi yang jadi bos malah anak baru yang lu aja kerja 2 bulan. Si Mike pun emosi dan meminta remedial. Masa dia yang udah kerja 16 tahun kalah sama anak baru yang baru kerja 2 bulan? Mike yang lagi kesal akhirnya ke sekolahannya dulu. Dia pun mengenang masa lalunya. Ya, masa-masa kejayaannya dia dengan main basket di hall sekolahnya. Kelar main, dia pun mampir di kabinet trofi sekolahnya. Di situ dia ngelihat fotonya dia pas masih SMA yang masih ganteng dan beda jauh banget sama Mike yang sekarang. Pasti sih di dalam hatinya kesal. Coba aja waktu itu gua lanjut main basket. Pasti sekarang gak gini. Kurang lebih begitulah ya. Unek-uneknya sama soalnya. Pas dia asik ngelihat foto, datanglah tukang bersih-bersih di sekolahannya. Anehnya dia pun masih mengenal si Mike. Si Mike pun kaget, ternyata masih ada yang ngenalin gue. Pun curhat kalau aja bisa balik ke masa lalu. Tukang bersih-bersih itu pun nanya, "Lu yakin Jang mau balik ke masa lalu?" "Oke kalau mau." Tiba-tiba tukang bersih-bersihnya pun menghilang seiring dengan bel sekolah. Ternyata Mike ke sekolah itu buat jemput anaknya yang paling gede. Dah gila, anaknya cantik banget. Gak salah sih kalau bibit unggulan. Singkat cerita, Mike pun nganterin anaknya pulang ke rumah istrinya. Dan pas nyamperin rumah, Mike pun ketemu sama ceweknya yang sekarang udah jadi istrinya. Di sini kita bisa ngelihat kalau hubungan mereka itu tidak berjalan mulus dan bahkan mereka ini diambang perpisahan. Singkat cerita, waktu Mike sedang di jalan, dia pun melihat ada tukang bersih-bersih yang tadi itu mau lompat ke kali. Dia pun kaget karena di luar negeri kalinya bersih-bersih. Jadi kalau ada orang yang lompat, plung, pasti mati. Beda kalau di Indonesia ya kan. Si tukang bersih-bersih ini malah senyum-senyum, dah gila, lalu menghilang. Mike pun kaget pas dia celingak-celinguk malah ditarik pusaran air itu. Singkat cerita, Mike pun selamat dan pulang ke rumah dengan keadaan penuh kenikmatan. Maksudnya penuh lumpur. Pas dia bersih-bersihin lumpur itu, dia malah kaget karena mukanya balik lagi ke pas zaman SMA. Hal ini pun membuat si Mike dan temannya kebingungan. Temannya pun bilang, "Lu coba cari lagi tukang bersih-bersih itu lagi." Mike pun langsung OTW ke sekolahnya tanpa ganti baju. Dia pun mutar-mutar keliling sekolah tapi nggak nemu si tukang bersih-bersih itu. Akhirnya dia pun putus asa dan Mike pun dikasih tanda kalau dia harus balik lagi main basket. Singkat cerita, Mike pun balik lagi
daftar jadi siswa di sekolahnya. Dengan bantuan temannya, awalnya si Ned gak mau, tapi pas dia ngelihat kepala sekolahnya, temannya pun langsung semangat ngelihat Baranyai. Keesokan harinya, Mike pun langsung sekolah dan dia langsung jadi pusat perhatian. Ya iyalah, anak baru ke sekolah make mobil sport lagi. Menariknya si Mike ini satu sekolah dengan anaknya, dia yang cewek. Pas Mike lagi kencing, dia pun menemukan anaknya yang cowok jadi korban bullying. Akhirnya si Mike malah temenan sama anaknya yang cowok. Pas lagi makan di kantin, Mike pun ketemu sama anak yang ngebully anaknya dia. Dan ternyata yang ngebully itu pacaran sama anaknya yang cewek. Kayak sinetron di Indosiar, aku dibully oleh pacar kakakku. Lanjut. Ketika di rumah, Mike pun curhat ke temennya kalau kayaknya dia ini tidak bisa jadi bapak yang baik. Anak gua yang cowok dibully, yang ngebully malah pacaran sama anak gua yang cewek. Singkat cerita, Mike pun ngelatih anaknya yang cowok buat main basket. Dan pas lagi latihan, dia pun ketemu sama istrinya. Istrinya pun kaget, ini bocah mirip pisan sama suami gua. Lanjut. Pas di sekolah, Mike pun berantem sama pacar anaknya yang cewek karena dia main nyosor aja di depan si Mike. Ya iya, dia nggak tahu si Mike ini bapaknya. Hari pertandingan pun tiba. Mike pun karena emang dasarnya jago, memimpin turnamen buat menangin pertandingan basketnya dan anaknya jadi penentu kemenangan. Lalu temennya Mike pun makin sukses ngedeketin kepala sekolah. Dia pun berhasil ngajak kepala sekolah untuk makan malam. Tapi setelah itu Mike ngelihat anaknya yang cewek lagi nangis sendirian. Terus dia disamperin dan ditanya, "Kenapa kamu?" Anaknya pun cerita kalau dia putus sama cowoknya. Dia diputusin karena dia hamil. Sakit sekali sebagai bapak ngelihat anaknya kayak gini. Anaknya yang rapuh dan patah hati ngelihat si Mike yang baik hati malah jadi suka sama si Mike. Anaknya pun menggoda si Mike. Mike yang masih waras akhirnya ngehindar dong. Kacau banget. Ya masa ngegenjot anak sendiri. Singkat cerita, mantan istrinya pun datang nyariin anaknya. Mike pun bilang, itu anak lu lagi mojok di belakang. Mike sama istrinya pun ngobrol-ngobrol di balkon. Karena kebawa suasana, Mike pun langsung nyosor. Istrinya yang kaget, heran, Mike pun ditampar. Bukan hanya sama istrinya aja, tapi sama anaknya dan teman-temannya juga. Singkat cerita, Mike pun datang ke sidang perceraiannya, tapi karena dia nongol pakai tubuhnya dia yang muda, jadi dia nggak dikenalin. Jadi dia berpura-pura membawa surat dari Mike yang dewasa. Padahal itu cuman kertas kosong. Jadi dia bilang dari hatinya kalau dia minta maaf, kalau dia udah salah selama ini. Istrinya pun menyadari kalau yang dia lihat selama ini adalah emang Mike yang asli suaminya. Setelah dia nyocokin foto Mike di buku tahunan, hari pertandingan pun tiba. Di sini terjadilah deja vu. Mike yang jadi jagoan di timnya dan ada pencarian bakat datang ke sekolahnya. Istrinya dan anaknya yang lagi hamil pun datang buat nonton Mike bertanding. Sebelum Mike bertanding, dia pun tidak lupa ngasih kode ke istrinya. Istrinya yang makin sadar kalau ini itu Mike akhirnya memutuskan buat keluar dari hall basket. Mike pun lagi-lagi harus memilih antara karir di basket atau istrinya, dan akhirnya Mike lebih memilih istrinya. Dia pun meninggalkan lapangan dan ngasih bolanya ke anaknya. Dia pun lari ke lorong. Setelah ada di lorong, dia pun kembali ke wujud asalnya, yaitu om-om gadun yang buncit. Singkat cerita, mereka pun baikan. Film pun tamat. Gimana? Mengerti? Sebuah film yang menarik yang terjadi kepada kita semua. Terkadang kita kesal dengan pilihan kita dan berangan-angan bisa kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan. Tapi kadang kita nggak sadar kalau yang kita pilih ini lah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah menyesal atas pilihan kita dan terus bersyukur dan berdoa. Yang terpenting itu adalah believe, yakin. Dan segini aja, mudah-mudahan kalian terhibur. Yang baru mampir silahkan subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.